Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik dari program Satu Keluarga Satu Sarjana, saya bisa merasakan psikologis adik-adik, karena saya pun juga dulu S1 dari tahun 1998 sampai 2002, 4 tahun itu dibiayai oleh Al-Azhar. Gratis kuliah, gaji dosen ditanggung Al-Azhar, dan dapat beasiswa 1 bulan 162 pon. 50 pon untuk makan, 50 pon untuk sewa rumah, 20 pon untuk buku, muqarrar, diktat, 20 pon untuk ongkos angkot, 20 pon disimpan persiapan mana tahu tiba-tiba sakit mendadak. Jadi 162 pon. Itulah yang saya pakai selama 4 tahun. Dan setelah selesai saya bawa ijazah LC itu ke Al-Azhar, saya dibelikan tiket pulang. Dan ketika itu krisis moneter, 1 dolarnya sebelumnya 2.500, di zaman saya 98 itu 1 dolar 20.000. Sehingga kami lulus 100 orang, yang berangkat hanya 74. 26 itu tak berangkat karena tak ada ongkos. Lalu kemudian saya termasuk yang berangkat, ada tabungan orang tua. Saya juga menulis surat ke Basnas waktu itu, minta bantuan, mak saya membawa, dan Basnas memanggil ibu saya datang ke Masjid An-Nur, dikasih Basnas lah amplop, isinya 200.000. Bisa disimpan untuk jimat mengusir hantu. Yang mau diperlukan 20 juta waktu itu, dikasih Basnas 200.000. Itulah salah satu motivasi saya. Dimanapun saya ceramah, di depan bupati, gubernur, wali kota, lalu saya sampaikan supaya Basnas ini disupport, digunakan untuk membiayai supaya adik-adik saya tidak mengalami yang saya alami. Maka dimanapun, kalau saya mendukung kampanye satu kepala daerah, di antara MOU yang saya minta tanda tangan adalah mengirimkan mahasiswa. Salah satunya Kota Solo. Kota Solo itu saya minta 10, alhamdulillah dikirim. 3 tahun yang lalu dikirim, sekarang sudah belajar di Al-Azhar Mesir. Bisa dilakukan. Bupati salah satu di Sulawesi Tengah mengirim ke Ahqaf University itu 70 orang selama 4 tahun. Bisa. Melalui Basnas, melalui CSR, dan lain sebagainya. Artinya kekuasaan ini amat sangat bisa menolong mahasiswa. Jadi adik-adik manfaatkan belajar itu yang serius. Karena saya tahu saya belajar, makan saya, kuliah saya, rumah saya, jajan saya, buku saya dari zakat. Maka saya selesaikan kuliah saya di Al-Azhar sampai 5 September, saya selesai Juli 2002. 3 tahun 10 bulan. Jadi kalau ada orang dibiayai Basnas kuliahnya 7 tahun, itu makan haram itu. Karena dia sudah mengambil jatah 3 tahun orang lain. Dengan cepat selesai, maka ada jatah orang lain itu sudah dia makan. Sudah biaya untuk 2 orang. Dan Al-Azhar ketat. Mata kuliah mesti lulus, kami Usuluddin 14 mata kuliah, tambah 2 juz hafalan Quran. Kalau tidak lulus 3 mata kuliah, ngulang setahun, putus beasiswa 25%. Kalau tidak lulus 2 tahun, putus total beasiswa. Tidak lulus 3 tahun, DO, diusir dan tidak dikasih tiket. Saya S1, S2, saya tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, selesai semua, habis mata kuliah, nilai saya terakhir jayyid, dan saya pulang. Jadi saya tidak merugikan Al-Azhar, insya Allah. Lalu kemudian S2 saya tidak dari zakat. S2 itu dari AMCI, lembaga PBB. Itu PBB internasional punya. Tak tahu duit entah dari Yahudi, entah dari siapa, Allah Allah. Tapi bukan dari zakat. Kemudian saya ajukan permohonan beasiswa 5.000 doktor. Ustadz Zul Ikrami, ketua Masjid An-Nur, dapat. Saya 3 kali ngajukan, 3 kali tak dapat. Datang Dirjen menjumpai Kanwil dan Pak Rektor untuk menyuruh saya kampanye Mulyono di Masjid Istiqlal. Dirjen, saya bilang saya tak bisa. Saya banyaklah alasan saya.
Pokoknya saya tak mau. Lalu kata Pak Rektor waktu itu, Profesor Munzir itu orangnya pendiam ya, tapi waktu itu dia ngomong, Pak Dirjen, ini Ustaz Somad ini udah 3 kali ngajukan beasiswa kok nggak dapat. Loh kok bisa ya? Kata Dirjennya. Nah dia pura-pura tak tahu. Masalah politik. Jadi adik-adik kalau mau dapat beasiswa, jangan main-main politik. Iya kan aja. Yo kan diulang lalu kan jawab. Ini gini, iya gitu kan. Nah, ya ini salah saya juga dulu. Kalau mau saya kampanye itu mungkin dapat juga. Tapi rezeki tak berpintu. Masuk saya ke toilet di Cengkareng. Keluar dari toilet itu berpapasan sama bapak-bapak. Ustaz Somad ya? Iya Pak. Ustadz wajib doktor. Kenapa bapak bilang begitu? Pokoknya Ustadz wajib doktor. Ini kartu nama saya. Biaya Ustadz S3, ongkos, tiket, semua makan, kuliah, saya yang nanggung. Langsung diambil duit dari kantongnya, dikasihnya. Saya rasa tipis sekali. Balik sampai ke rumah saya tengok $1.000. Jadi antum kalau nanti dikasih tipis, jangan suuzon. $1.000 kali 15.000, 15 juta. Ini untuk Ustadz, untuk nanti saya tanggung. Katanya kartu nama, sampai sekarang tak pernah saya hubung. Karena pesan mak saya jangan minta kepada manusia, minta kepada Allah. Untuk mengontak dia orang Surabaya, tapi pahala dia untuk menyekolahkan saya sudah sampai. Nah, karena innamal a'malu binniat. Dan saya biaya ke Sudan, ongkos semua tidak pernah membeli dolar sekali. Tak pernah saya beli dolar itu dengan rupiah. Tak tahu entah saya datang dari mana duit itu. Akhirnya saya selesai S3, S1, S2, S3 saya gratis semuanya. Maka adik-adik juga usahakan S1, S2, S3 gratis. Dan saya pemburu beasiswa. S1 gratis, S2 gratis, S3 gratis, ikut PNS pun gratis, tak ada nyogok. Yang bayar cuma nikah. Itu pun karena Pak Kua mengatakan mesti tunai. Kalau dibilangnya gratis, mungkin gratis juga. Nah itu. Adik-adik saya minta selesaikan. S2, masuk saya bulan Desember 2004, munakosah saya November 2006. Setahun 11 bulan. Tesis saya 300 halaman. Judulnya Rijalul Muwatta' was Sahihain alladzina dha'afuhumun Nasa'i fi kitab ad-du'afa wal matrukin jam'an wa dirasatan. Diuji oleh 3 profesor berbahasa Arab. Jadi kalau ada mahasiswa S2 diuji oleh orang Indonesia berbahasa Indonesia dibiayai Basnas, tak lulus pula. Neraka jahanam tempatnya. Makanya Basnas harus ketat. Jadi waktu saya tengok tanda tangan Ustadz, tanda tangan, kata orang kan kita mau menengok pikiran orang itu dari tanda tangannya. Saya tengok tanda tangan Ustadz Mas Riyadi itu banyak, jelimet, ribet. Nah, ini cocok jadi ketua Basnas. Dari tanda tangan itu kita tahu bahwa prosedurnya itu payah. Kalau tanda tangan saya coba tengok, simpel aja. Sam. Karena saya tak mau susah, selama saya kasih. Itu maka saya tak punya transfer banking. Berapa kali orang BSI itu bilang, Ustaz kami buatkan jalan. Karena saya kalau dibuatkan, saya transfer habis duit saya orang. Nah, kalau saya diminta orang ada alasan saya. Ustaz kasih saya bantuan, aku tak ada duit. Aku tak bisa transfer, aku tak. Karena saya sadar diri saya. Betul. Jadi kalian pun kalau mau menikahi perempuan, cari yang tanda tangannya tak terlalu baik. Kalian pun yang perempuan, udah nikah boleh buat tak. Kalian pun yang perempuan kalau mau cari yang suami yang mudah tanda tangan. Yang saya sudah nikah. Lalu kemudian S3, gara-gara Ustadz Zul Ikrami mengajak program 5.000 dokter tadi, saya bilang aku tak dapat. Ayolah bang, aku mau ke Sudan ini. Selalu datang ke Usuluddin waktu saya masih jadi dosen. Akhirnya saya tulis 20 halaman proposal. Muak saya nengok dia selalu datang, ngajak. Bawa lah kau. Dibawanya, pulang dia dari Sudan. Alhamdulillah bang. Apa alhamdulillah? Lulus abang S3 kan. Nah, begitulah saya. Saya nggak serius saja lulus. Bayangkan kalian kalau saya serius. Lalu kemudian setelah 2 tahun tak ada nulis sama sekali. 2017, 2018, buku referensi di kamar itu
penuh. Dikirim kawan-kawan. Mereka tahu saya menulis tentang Syekh Hasyim Asy'ari. Kawan-kawan dari NU ngirim buku. Tak pernah tersentuh. Karena baru ini langsung Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal. Jangan pernah kalian berpikir bisa nulis skripsi, tesis, disertasi sambil ceramah. Mesti off. Mau putuskan 1 bulan, tinggal di pulau yang tak ada signal. Macam mana skenario Allah supaya saya doktor? Jumpa dengan Prabowo 11 April. Begitu jumpa sama dia 11 April, 12 April itu habis nomor saya diserang buzzer. Otomatis ganti handphone, ganti nomor, saya bersembunyi di kamar yang tak ada handphone sama sekali. Disitulah saya fokus nulis. Kerja saya cuman tulis, sholat, makan. Nulis, sholat, makan. Nulis, sholat, makan. April, Mei, Juni, 3 bulan tuh siap 600 halaman. Jadi kalian kalau mau cepat, jumpai Prabowo. Habis itu kalian diserang buzzer, matikan handphone semua, kerja cuma 3. Nulis, sholat, makan, nulis, sholat, makan, siap 600 halaman. Siap 600 halaman, Juli, Agustus, Juli, saya pergi ke Sudan. Sudan sedang perang. Satu-satunya pesawat Emirat tak masuk, Etihad tak masuk. Satu-satunya pesawat cuman pesawat Ethiopia Airlines. So Ethiopia ini berani karena orang itu tawakal, mati-matilah. Ethiopia. Berangkat saya dari Pekanbaru ke Kuala Lumpur, dari Kuala Lumpur transit di Addis Ababa, dari Addis Ababa mendarat di Sudan. Tak ada orang di airport, sunyi. Sampai di situ, saya bawa ke Syekh Umar Al-Marufan, dicoret-coretnya 20 kali tashih. Dari mulai gambar depan sampul sampai semua coret-coret. Mau ngambil internet, internet tak ada. Karena pemerintah Sudan menghapuskan internet. Akhirnya setelah perbaiki, siap. Syekh Umar Al-Marufan tanda tangan. Siap untuk disidangkan. Saya pun datang ke Direktur Pasca. Kata Direktur Pasca, selamat Anda akan disidangkan. Sebelum di print, dicetaknya, ditengok di laptop. Pendaftaran kapan? 2017. Bulan? Tak ingat. Tengok bulan November. Saya datang Juli, Agustus, September, Oktober, November. Kurang 4 bulan, nggak bisa sidang. Mikirkan balik lagi. Kurang 4 bulan nggak bisa sidang. Ngadap ke rektor, Profesor Hasan Abbas. Kata Profesor Hasan Abbas, kalau ini keputusan saya sidang kamu. Tapi ini keputusan menteri. Ngadap ke Pak Dubes. Kata Pak Dubes, kita kalau masuk ke menteri ini udah mengganggu stabilitas negara orang, Pak Ustaz. Paham lah kita tuh. Akhirnya saya pulang. Pulang bulan Agustus, September, Oktober, November, Desember, 11 Desember. Saya dijemput Ustaz Zul Ikrami di airport. Akhirnya saya sidang sebelum Natal. 24 Desember 2019 baru saya disidang. Jadi S1, S2, S3 selesai, itu bantuan umat dan ilmunya balik kepada umat. Maka saya minta adik-adik lanjutkan kalian S2, S2, S3 selanjutkan, tapi jangan menghabiskan duit umat. Kalau sanggup teruskan, kalau tak sanggup bagus berhenti. Kenapa? Karena banyak orang lain yang lebih serius. Mendengar cakap saya kuncinya satu, jangan sakit hati. Karena beberapa orang sakit hati pulang meninggal. Lalu kemudian yang ketiga adalah Basnas. Jadi saya pulang 2009 ditelepon untuk datang ke kantor Basnas. Kantornya kecil, di samping An-Nur sebelah kiri. Ketuanya namanya Pak Auni Nur. Saya jumpai, yang menyalami saya cuma Pak Auni Nur. Komisioner yang lain tuh jangankan menyalami, menengok pun tidak. Jadi memang orang Basnas dulu tuh sombong-sombong. Beda sama yang sekarang. Jadi kalian pun nanti kalau pertama-pertama pulang orang belum kenal sama kita, jangankan mulut, hidung pun tak menyaut. Maklum aja, saya pun mengalami itu. Jadi saya duduk, saya pun heran kenapa saya masuk jadi pengurus. Yang baik sama saya cuman Pak Musliadi itu loh. Kami lah masuk kantor, keluar kantor, semua kantor dinas di Jalan Sudirman nih. Untuk sosialisasi. Bapak, Ibu, pegawai kantor, bayarkan zakat kalian. Kalau kalian tak bayar zakat, kalian makan haram. Selesai. Habis itu pas tanya jawab, mohon maaf Pak Ustadz, kami ini pun fakir miskin. Karena kami bulanan udah tak ada lagi.
Karena di SK kami itu sudah kami sekolahkan. Tiap bulan kami tanda tangan adil muka. Orang itu pun muka-muka fakir miskin semua. Padahal duit itu udah diambilnya duluan. Maka saya bilang duit itu udah kalian ambil duluan 300 juta. Kalian keluarkan zakatnya. 2,5 juta, 2,5 juta, 2,5 juta. Kalau 7,5 juta. Kalian keluarkan, jangan tak kalian makan haram. Ayyuma lahmin, setiap daging di badan kalian ini nabata min haramin, tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi. Jadi 2009 tuh saya masuk dan saya merasa tidak pernah diundang rapat atau kumpul atau pembubaran atau pemecahan tanda. Jadi saya sampai sekarang masih tetap merasa tim sosialisasi Basnas. Sampai sekarang, walaupun tidak dikasih batik. Nah, makanya waktu datang ketua Basnas pusat di Jakarta, kata dia, Ustadz Somad kami angkat sebagai duta Basnas. Karena Ustadz paling banyak mensupport Basnas dalam ceramah-ceramah Ustadz. Ustadz kami gaji 1 bulan 100 juta. Jadi, saya bilang, Bapak menggaji saya 100 juta mulai cairnya kapan? Mulai cairnya terhitung setelah diangkat. Kalau mau cairkan dari 2009 saya bilang. Karena saya udah tugas selama ini. Tapi kalau Bapak tak mau, tak sanggup Basnas, bagus tak usah. Karena kalau kalian kasih gaji, kalian atur nanti jadwal saya. Tak usah kalian kasih, saya insya Allah dapat pahala, dapat berkah hidup. Itu 2020, setelah COVID, beliau datang ke BSD menjumpai saya. Jadi sejak itu sampai hari ini, setiap ceramah, apalagi kalau ada pejabatnya di situ, ada bupatinya, gubernurnya. Support zakat, saya bilang. Bupati, wali kota, gubernur, pejabat yang tidak mensupport zakat, nanti kalian mati, tak ada yang kalian tinggalkan. Banyak juga Ustaz ini berceramah garang kalau pejabatnya tak ada. Masa ada di situ, puji-puji aja kerjanya. Kalau saya tidak. Makanya banyak saya diundang pejabat, habis itu tak diundang lagi. Sakit hati orang. Karena saya kalau ada orang di situ, suruh saya. Buka saya. Kalau tak ada, tak usah kita bahas. Karena tidak langsung di mata dia. Kalau jumpa saya bilang, termasuklah MOU 16 pasal dengan bermarwah itu, salah satunya adalah support. Adapun tentang setiap bulan saya minta ada pertemuan. Hingga semua yang minta saya pergi ke Sinaboy, jumpa masyarakat. Ustadz, dari Sinaboy ini ke Dumai kami minta jalan. Saya catat. Jadi supaya saya tidak datang ke kantor gubernur, datang lagi, nanti dipoto wartawan, masuk koran, di komen orang. Ulama yang di pintu penguasa adalah ulama su. Daripada kena fitnah, ya Gus, jumpanya sebulan sekali, saya bawa semua. Jadi tidak panjang-panjang lebar, bahwa Basnas belum punya kantor, kalau mau mesti hibah, nanti akan dibangun, syukur-syukur mau provinsi membangunkan, sebagaimana provinsi bisa membangunkan Polda dan tentara, kenapa pula Basnas tak bisa? Kalaupun tidak, Basnas pusat, ya, tapi tanahnya mesti hibah dulu dan seterusnya. Maka itu salah satu ikhtiar dan doa kita semua, mudah-mudahan ke depan Basnas, insya Allah. Jangan tepuk tangan, saya cemas pula tepuk tangan ini. Ya kalau jadi, kalau tidak, tapi insya Allah berkat kita semua. Saya tinggal 2 rumah, 1 rumah lantai atas, 1 rumah lantai bawah. 2 kali kami serumah sama Ustaz Masri. Jadi kami bukan sekedar 1 kampus, 1 rumah, 1 kamar. Seselimun ada yang tidak. Waktu rumah atas itu bagus, rumah bawah itu sekretariat, jadi agak usam, kulkas busuk, kulkas mati. Jadi kami beli ikan di pasar, dibelah ikan itu, dijemur, karena panas di Mesir itu, dalam pikiran itu lah memang kalau bukan bidang kita. Berpikir nanti ikan ini kalau dijemur kering, karena kulkas tak ada. Besok pas mau dimasak, luar kering, dalam berulat. Gara-gara tak punya ilmu, kenapa penelayan itu ikan itu tak berulat? Karena direndam dulu pakai garam, supaya ulat itu tak masuk. Jadi kalau ada di antara kita ini yang matinya mau tak berulat, banyak-banyaklah minum garam. Minum garam. Sampai sesusah itu kami dulu belajar. Selama beliau menjabat sebagai ketua Basnas,
pernahkah sekali saya minta mengajukan permohonan murid saya, ini anak saya, ini keponakan saya? Tidak. Wallahi, tallahi, billahi, tak pernah. Tanya. Kenapa? Kenapa Ustaz tak minta ke dia? Karena kalau ku buatkan proposal, ditengoknya, oh Abdul Somad, kawan kami serumah. Ditanda tangannya, disetujunya, walaupun tanda tangan dia tadi payah. Tiba-tiba sebetulnya saya zolim, karena ada rupanya orang lain yang lebih berhak. Tapi karena saya penyebab minta, itulah kenapa sampai hari ini saya tak pernah minta ke beliau. Kenapa? Menjaga diri saya dan menjaga beliau. Saya tak mau Ustaz Mas Riyadi nanti di padang mahsyar, dia kan selalu ceramah. Kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, polisi, kapolda, kapolres, dandim. Kalian kalau tidak amanah, kalian lama hisapnya nanti di akhirat. Rupanya nanti pas di akhirat, berdekat sama kepala dinas. Kata kepala dinas, Pak Ketua Basnas ini juga ada. Kami sangka Ustaz tempat lain. Itulah sebetulnya saya, jujurnya saya, tapi gara-gara Ustaz Somad kemarin. Payah saya kalau udah masuk proposal dia. Tapi kalau memakan duit Basnas, kalau Basnas Kota Pekanbaru, 1,2 juta orang yang kita mesti minta maaf. Kalau Basnas Provinsi Riau, 6,7 juta orang yang akan mengantri. Bukan kaya kali kita jadi komisioner. Mohon maaf komisioner ya. Kaya tidak, menjabat pun tidak, tapi azabnya lama. Kan, udah mulai batu-batu Ustaz Mas. Saya pun berani bercakap ini karena kawan-kawan serumah. Kok orang lain segan juga kita kan. Jadi, nanti mana tadi ya? Jadi kita tolong jangan supaya dia curang gara-gara kita. Kawan SD minta masukkan anaknya ke Nurul Azhar. Kunci masuk Nurul Azhar itu 2. Macam kunci brankas, 2. Ikut itu sih. Padahal kalau saya mau tinggal kirim. Ustaz Arnab tolong, kawan SD bilang aku tak bisa. Ustaz tolong kirim pendaftaran sudah tutup. Aku bilang aku tak bisa. Kenapa? Karena mereka mengurus yayasan tabung wakaf umat. Kalau diterima mereka itu, lama dia hisap. Bertiga orang hisap wakaf dinas. Ustaz Nafis itu siko juga. Sesudah orang ini bertiga, ditanya malaikat, siapa lagi mau kalian aja? Kami bertiga ini curang gara-gara sholat. Juga. Jangan buat saudara kita itu curang. Saya jadi dewan juri MTQ 10 kali. Musabaqah tilawatul Quran. Setiap diminta saja TC kabupaten saya tahu. TC kabupaten waktu itu 5 juta. Bayangkan kalau saya datang TC 10 kabupaten, 12 kabupaten. Berarti setahun saya dapat 60 juta. Dia bilang saya tak mau. Saya tidak kaya, saya duit saya tak ada. Kenapa? Karena saya kalau men-TC di kabupaten itu, anak tuh nanti ikut di provinsi. Pasti aku kenal sama dia, aku yang mengajar dia. Pasti hatiku rusak. Jadi macam mana cara Ustaz menilai? Tapi Ustaz kan kelas internasional yang ikut tuh banyak. Ku gunting nomor. Gunting. Nanti setelah saya periksa, makanya banyak mahasiswa itu marah sama saya. Ustaz guru kami, tapi Ustaz tak bisa menolong. Lebih baik kalian marah sama aku di sini daripada aku di akhirat nanti sama kepala dinas, kepala badan sama ketua Basnas. Saya tidak bersih. Saya bukan malaikat. Ada juga dosa saya. Tapi saya hindari dosa-dosa yang terkait sama orang banyak. Ibu kalau mau dosa sama suami aja lah. Yang kira-kira jumpa setiap Idul Fitri dan bisa diancam. Abang maafkan aku. Kalian pun kalau mau berdosa sama orang-orang yang kira-kira yang bisa. Tapi kalau sama orang banyak, jangan.
ittaquz zulma, jangan zalim, fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman akan menjadi kegelapan pada hari kiamat. Yang saya sampaikan ini dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Agaknya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kata-kata saya menyinggung perasaan tak berkenan di hati, terutama dengan sahabat-sahabat saya yang saya katakan satu kelas sama kepala dinas, kepala bidang, kepala kantor tadi. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi amal soleh. Adik-adik, doakan supaya komisioner ini sehat, istiqomah, terjaga, terpelihara hati mereka. Doakan supaya semua yang berzakat, berwakaf, berinfak, bersedekah. Doakan juga Ustaz Al-Naf Dinar dengan Ustaz Hanafi. Mereka fokus. Ustaz Al-Naf yang bagian keluar, Ustaz Hanafi bagian jaga gawang di dalam pondok. Jadi ini striker, itu kiper. Kalau saya bagian iklan. Ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin shalihah. Supaya semua yang berwakaf, semua yang sakit, semua niat baiknya. Al-Fatihah itu artinya pembuka. Membuka segala yang terkunci, membuka segala yang tertutup. Rezeki tertutup, jodoh tertutup, penyakit segala macam dibuka kan. Itu maka kita bacakan Al-Fatihah.